berangkat ke Kuala Nipah. Selamat mendengarkan. Tuan muda, ini paspor dan visa pelajar Anda telah selesai. Tampak seorang lelaki tua dengan rambutnya yang sudah memiliki dua warna, namun gondrong itu menghampiri seorang pemuda berusia 15 tahun yang sedang latihan. Oh, iya kakek Jeff, terima kasih. Maaf karena sudah merepotkan Anda, kata pemuda belia itu sambil tersenyum. Bicara apa Anda ini tuan muda? Suatu kebanggaan buat saya bisa membantu Anda, kata lelaki tua yang dipanggil kakek Jeff oleh pemuda itu. Oh iya, kapan rencana tuan muda untuk berangkat ke Kuala Nipah itu? Secepatnya kek, mungkin besok atau lusa. Aku tidak bisa menunda lagi. Banyak urusan yang harus aku kerjakan setelah tiba di sana. Mudah-mudahan sahabat kakek uyutku itu bisa membantuku untuk mendaftar sebagai siswa di sana, kata pemuda itu. Apakah tuan muda ingin surat rekomendasi atau surat pindah sekolah? Jika iya, saya akan mengaturnya, kata kakek Jeff pula. Apa bisa? Mountain Slope sangat jauh, Kek. Aku harus kembali dulu ke sana untuk meminta surat pindah sekolah. Itu pekerjaan yang sangat remeh, tuan muda. Saya akan mengurus seolah-olah Anda mendapat beasiswa dan direkomendasikan untuk belajar di luar negeri. Wah, kakek Jeff ternyata hebat, kata pemuda itu dengan wajah sangat gembira. Saya akan mengurus semuanya untuk Anda, tuan muda. Anda tenang saja, kata kakek Jeff lalu bergegas pergi meninggalkan pemuda belia itu. Tepat ketika Jeff pergi meninggalkannya di bagian belakang rumah sederhana di Star House itu, kini dia pun melangkah memasuki rumah tersebut, berniat memberitahu kepada ayahnya bahwa pasportnya sudah siap. Ayah, kakek Jeff tadi mengantarkan ini kepadaku. Katanya aku bisa berangkat kapan saja. Bagaimana menurut ayah? Tanya anak itu. Bagus juga. Semakin cepat semakin baik. Kau akan kembali setelah 3 tahun. Kelak setelah kau selesai belajar, ayah akan menempatkanmu di Garden Hill untuk mengurus kafe dan restoran milik ayah di sana, kata lelaki setengah baya itu. Lalu, apalagi yang dikatakan oleh kakek Jeffmu? Tanya lelaki setengah baya itu. Kakek Jeff bilang dia harus mengurus surat-surat pindah sekolah. Bahkan, katanya dia akan membuat seolah-olah aku mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri. Itu tidak sulit, kata lelaki itu. Joe, kau harus ingat, begitu tiba di sana nanti, utamakan mencari sahabat, hindari permusuhan. Karena akan selalu merasa kurang walaupun memiliki 1000 sahabat. Namun, akan sangat menguras pikiran jika memiliki musuh walaupun 1 orang saja. Ingat pesan ayah, kata lelaki setengah baya itu. Joe akan selalu mengingat pesan ayah, kata pemuda belia itu. Sekarang kau berkemas. Jangan lupa, kalung ciok naga dan harimaumu harus kau bawa. Ada ayah, kalung ini tidak pernah berpisah dariku. Kakak Uyut juga selalu marah jika aku melepasnya. Tapi yang masih menjadi tanyaku adalah, seberharga apa kalung ini, ayah? Tanya Joe penasaran. Jangan tanyakan tentang kalung itu. Kau belum cukup dewasa. Kelak, kau akan tahu apa arti dari kalung itu ketika kau sudah cukup mampu untuk mengemban satu tugas dariku. Sekarang, berkemaslah. Besok kau harus segera berangkat. Joe menuruti perintah ayah, kata anak itu lalu bergegas memasuki kamarnya. Tiba di kamar, hal pertama yang diambil oleh anak itu adalah sebuah peti kayu yang tidak begitu besar. Dia menatap peti kayu itu lalu mengelus dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Kakek Uyut, besok mungkin aku sudah akan pergi menemui sahabatmu di Kuala Nipah. Semoga kau tidak lagi merasa berhutang, dan semoga kau tenang di sisi Tuhan yang Maha Berkuasa, kata anak itu. Tidak terasa air matanya menetes ketika mengingat kebersamaannya bersama dengan kakek Malik selama 14 tahun ini. Lama dia menangis tanpa suara, hingga akhirnya anak itu pun tidur. Bandara Internasional Star Hills. Mobil butut Volvo terseok-seok menuju ke Bandara Internasional di Star Hills ini.
Dari dalam kendaraan, keluar sepasang suami istri setengah baya dengan memakai masker, kemudian disusul dengan seorang pemuda belia dan seorang lelaki tua berusia hampir 60-an. Mereka lalu saling berpelukan dan kemudian kedua anak dan lelaki tua tadi pun melangkah mendekati pos pemeriksaan. Sepasang suami istri itu hanya melihat saja kepergian dua orang beda usia itu melewati pos pemeriksaan, lalu bergegas menuju ke arah pesawat yang hari ini akan berangkat menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Baru 3 hari bersama sudah harus berpisah lagi. Terdengar keluhan dari wanita setengah baya itu sambil mengiringi kepergian kedua orang itu dengan lambaian tangan. "Kau sedih, Clara?" tanya lelaki memakai masker itu. "Ibu yang mana yang tidak sedih harus berpisah dengan anak yang hanya satu-satunya itu?" jawab wanita setengah baya bernama Clara itu. "Clara, ini baik untuk putra kita. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis selama-lamanya karena dia tidak tahu apa-apa. Hari ini kita bersedih. Aku juga bersedih. Karena Joe bukan hanya anakmu. Dia adalah anak kita. Dia adalah future of company. Dia anak Dragon Empire. Dia juga anak Tiger Siam. Beban di pundaknya lebih berat daripada beban yang aku pikul sekitar 16 tahun yang lalu. Jika dia tidak memiliki kemampuan, maka semuanya akan runtuh dalam sekejap saja. Sebenarnya, apa yang terjadi, Kak? Mengapa kau begitu seperti ketakutan ketika Joe kembali ke rumah bersama kita?" tanya Clara. "Clara, jalan ceritanya sama seperti mendiang ayahku dulu. Saat ini kekuatan besar sedang bersiap-siap untuk menerkam Metro City. Aku menduga semuanya akan berawal dari Megaton. Ini karena perusahaan milik Ivan di Hong Kong sudah tergusur dari negara itu. Aku juga merasa heran. Ini karena setiap tawaran investasi serta beberapa kesepakatan yang tinggal menunggu proses saja tiba-tiba buntu di tengah jalan. Beberapa investor juga menarik minat mereka terhadap perusahaan kita yang berada di Macau. Aku curiga ini ada hubungannya dengan slogan anti Metro City dari Arrow Holding Company. Saat ini hanya Future Steel Company saja yang bebas bergerak kemana-mana, karena perusahaan itu tidak berasal dari negara ini. Itulah sebabnya mengapa aku mengasingkan Joe secepatnya ke luar negeri. Hal ini akan sangat membantu. Pelan, tapi pasti. Aku akan memindahkan semua aset perusahaan atas namanya, sehingga dapat mengelabui musuh. Mereka pasti akan mengira bahwa perusahaan yang dipimpinnya nanti berasal dari Indonesia, bukan dari Metro City," kata lelaki setengah bayi itu menjelaskan. Obrolan antara suami istri dan itu pun berhenti ketika mereka melihat pesawat terbang mulai bergegas untuk berlapas landas. Terlihat tatapan kosong dari sepasang suami istri itu melihat pesawat terbang yang semakin menghilang dari pandangan. "Ayo kita pulang, sayang," ajak lelaki itu. Mereka pun lalu memasuki mobil butut itu lalu bergerak menuju ke Star Housing. Tiba di Star Housing, mereka berdua lalu menukar mobil mereka dengan Pak Gani Hoira, kemudian berangkat menuju Mountain Lotus.